Bukan. Kalau saya menanggapi, berarti Bang Jumoy orangnya kepo. Al-Quran saya yang menjelaskan itu. Yang kedua, Al-Quran saya mengatakan fabashirhum bi'azabin alim. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang kafir tentang azab yang pedih. Nah, saya harus menyampaikan azab yang pedih. Wahai orang kafir, kalau kalian mati dalam kekafiran, kalian masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya. Itu perintah dalam kitab suci saya. Dan ternyata memang Yesus juga mengatakan bahwa orang Kristen itu masuk neraka. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Matius 13 nomor 50. Ternyata orang Kristen masuk neraka. Menurut siapa? Menurut Bible. Itu adalah sabda Yesus katanya. Gitu Ibu. Apa itu Matius 7? Coba, saya nggak ada Alkitab di sini. Matius 7 mengatakan bahwa Kristen masuk neraka, diusir oleh Yesus. Ya apa? Coba baca perikop pasnya. Pada hari terakhir nanti. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Memang tidak boleh sepenggal. Itu jadi menurut Ibu yang diusir di situ siapa? Itu perikopnya apa? Orang perikopnya yang tidak mengenal Yesus, itulah nabi-nabi palsu, itulah yang disebut Yesus. Nah, baik, bagus. Bukan kamu yang memanggil saya bagus. Tuhan, maka kamu akan bagus. Dan Bapak gitu kan? Itu ya. Dari atas yang dimaksud, bukan kami yang memanggil saya Tuhan, Tuhan. Itu adalah nabi-nabi palsu. Nah, itu sekarang siapa? Sekarang nabi mana yang pengikutnya memanggil Yesus Tuhan? Nabi Kristen. Ayo. Nabi mana yang pengikutnya memanggil Yesus Tuhan? Ayo. Kristen. Ayo. Pindah jantung, pindah ke kanan. Bukan pindah jantung ke kanan. Itu yang dimaksud Matius tadi. Itu harus dibacakan. Itu ya sudah dibacakan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Iya. Oke. Jadi itu sekarang siapa yang datang kepada murid Yesus nyamar-nyamar seperti serigala, seperti domba, tapi dia bukan domba? Siapa? Jadi kalau diskusi ataupun namanya disebut perdebatan, kalau saya sih tidak berdebat ya, hanya diskusi. Memang tidak ada pertemuannya, pasti tidak ada pertemuannya. Tapi intinya buat saya, apa yang telah saya imani. Ibu ditanya Nabi siapa? Iya. Nabi mana Bu yang datang ke murid-murid Yesus mengaku sebagai utusan Yesus? Itu Nabi mana? Mengatakan Yesus Tuhan. Ya. Aku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Aku menuliskan Injil bukan dari manusia yang kuterima, tapi kuterima dari Yesus. Itu siapa itu? Itu siapa Ibu? Sehingga pengikutnya yang percaya kepadanya memanggil Yesus Tuhan. Apa yang terjadi pada hari akhir terakhir nanti? Yesus mengusir, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah itu siapa? Kalian itu siapa? Yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Yang bermukjizat di gereja dalam nama Yesus itu siapa? Siapa itu Ibu? Itu siapa? Ya kita yang beribadah kan. Kalau tidak beribadah kan begitu dalam nama Yesus. Iya, itu siapa? Umat siapa itu? Hindu, Buddha, Islam atau Kristen?
Ya, umat Kristen. Kristen. Ya sudah. Makanya saya datang hadir menyampaikan pabashirhum, apabila manusia kemudian kelak dikumpulkan, apa yang mereka sembah akan memusuhi mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan biibadatihim kafirin akan diingkari. Nah, kalian memuja Yesus, Yesus ingkari, nyala daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berarti Al-Quran betul. Aku tidak mengenal kalian, kalian adalah semua pembuat kejahatan. Tuh, Al-Quran saya mengatakan itu. Yesus juga dalam Matius 7 mengatakan itu. Maka berterima kasihlah kepada umat Islam yang menyampaikan kabar gembira ini. Bukan maksud kita menghujat, bukan maksud kita masuk-masuk ke dalam kitab saudara, bukan. Kitab saudara yang masuk ke Islam, maka kami bereaksi. Kalian yang memberi kemudian aksi lebih utama, yang pertama. Kami kemudian merespon aksi Anda itu. Begitu, Ibu. Kitab yang duluan diterbitkan itu Alkitab, tapi kok bisa kitab kita masuk ke kitab Anda? Buktinya, dari mana Anda mengambil kata Alkitab? Bukankah kata Alkitab itu adalah ucapan Nabi Isa di dalam Al-Quran? Qala inni abdullah ataniya Alkitab. Nabi Isa yang berkata Alkitab. Nabi Isa yang berkata Alkitab, bukan Yesus. Di mana Yesus pernah berkata Alkitab? Tidak ada. Yang berkata kata Alkitab itu Nabi Isa. Sedangkan saudara Kristen tidak beriman kepada Nabi Isa, berimannya kepada Yesus. Berarti tidak boleh saudara menggunakan kata Alkitab, sebab kalian tidak beriman kepada Nabi Isa. Kalian beriman kepada Yesus, berarti kitab kalian apa? Biblos. Kenapa lari ke Alkitab? Dan lidah kalian sudah fase mengatakan Alkitab, Alkitab, Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Baru. Kenapa demikian? Karena kalian dari lahir sudah dipertoloi oleh lembaga kitab kalian sendiri. Nah, apa itu bahasanya kalau dipertoloi? Itulah bahasa kayak gitu, kurang bagus Bang Juma itu. Mana ada dipertoloi? Ibu tidak percaya, Ibu tidak percaya. Silakan baca 1 Korintus. Ibu, silakan Anda baca 1 Korintus 1 nomor 19. Silakan Anda baca. Yang namanya yang kayak gitu-gitu bahasa apa mempleset-plesetkan, bilang Ibu, jangan katakan saya memplesetkan, Ibu. Coba Ibu baca 1 Korintus. Bang Juma, 1 Korintus 1 nomor 19. Karena ada tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang yang terpelajar, dan kecerdasan orang-orang berpikir akan kulenyapkan. Tuh, berarti berpatolotoloin. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Berarti ini dia sedang mempertolotoloin. Mau juga dia orang Makassar bahasa Indonesia, dia tidak tahu bahasa Indonesianya, mempertolotoloin. Mantap. Itu dalil, Bu, itu dalil. Silakan. Ya, kalau ya Bang Juma katanya pleset-plesetkan kayak mau bilang Kristen, itu kan udah pleset. Saya orang Makassar, Bu. Ikang. Bagaimana ceritanya? Ikang. Itu aja yang saya ambil di sini. Jagun. Gitu loh. Itu ciri khas saya, Bu, sebagai orang Makassar. Patulotoloy. Mempertolotoloin. Ya, kalau saya merasa Yang tuh dipatulotoloy, Bu. yang jelas di sini ya, kita sebagai orang Kristen atau Muslim, semuanya itu satu, yaitu ciptaan Tuhan, dan mati juga semuanya kembali ke tanah. Jadi gini aja kalau dari saya ya. Iya, silakan Bu. Imanmu silakanlah kau imani, kau setia dengan imanmu. Imanku juga. Terima kasih buat semuanya. Ya, Ibu. Tidak ada
ada yang namanya berantem ataupun adu mulut. Iya, aduh ibu, baik sekali ibu ini. Baik sekali ibu ini, sayang masih menyembah anak orang. Selalu setia kepada Tuhan Yesus Juru Selamat saya. Terima kasih. Tapi itu Yesus bukan anak orang ibu, anak Maria. Dia kan bukan Tuhan, dia itu anak orang. Gimana bu? Pergi dia baru kali ngomong, betul-betul gua. Bang Timo, Iya, gimana? mau bertanya boleh kah? Boleh dong. Ini hari kok Banyuma diserang sama ibu-ibu ya? Tapi boleh nggak kalau lagi ngomong itu jangan langsung dipotong? Boleh, silakan. Yang penting jangan kepanjangan sampai 3 Enggak, liter, enggak. janganlah. Yang penting suaranya juga Panjangnya 3 merdu. liter. Gimana dong? Enggak. Sedikit aja. Cuma bertanya ini aja. Di agama Muslim ajarannya seperti ini kah? Harus menginikan agama Kristen? Mengapa? Mempertolong-toloin? Ya seperti inilah kita membahas-bahas Alkitab apa segala macam. Seperti itu kah ajarannya? Sekarang begini, perintah Kristen benar enggak? Bahwa Kristen itu diperintahkan untuk diajarkan kepada seluruh makhluk. Jangan Itu dulu. jawabnya, nggak nyambung anjir, nggak nyambung. Cuma Kok nggak nyambung? itu kah ajarannya? Enggak, gini. Ajarannya aja, tidak sama Dengar. iya. Itu aja jawabannya. Dengar. Tidak ada perintah menghina, menghujat. Yang ada terus perintahnya kenapa adalah diurusin agama Kristen? ud'u ila sabili rabbika Dengerin orang jawab. Oke, serulah manusia ke dalam jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Itu perintah. Ajaklah mereka kemudian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Tetapi ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka, kamu harus keras. Muhammadar Rasulullah berkasih sayang kepada umat Islam dan keras terhadap pembenci-pembenci Islam. Itu perintah, itu kaidah dalam Islam. Nah, kemudian innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Orang-orang kafir berperang di jalan setan, tagut. Faqatilu awliya asyaitan, kata Allah. Maka perangilah saudara-saudaranya setan. Inna kaida syaitan kana da'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi ada perintah untuk memerangi. Memerangi artinya apa? Bukan fisik, tapi secara logika, argumentasi. Perangi mereka supaya mereka apa? Mengalah terhadap kesesatannya agar mereka kembali kepada jalan yang lurus. Berapa banyak kemudian orang yang mu'alaf setelah mendengarkan pemberitaan Al-Quran? Nah, begitu juga dengan Kristen. Berapa banyak orang yang dimurtadkan dengan menggunakan Bible? Sama kan? Nah, sekarang kalau Islam agama syiar, Islam agama dakwah, Kristen juga agama syiar, Kristen agama dakwah. Mari saudara berdakwah, kami pun juga berdakwah. Kita uji, kita bedah di meja akademisi tentang kebenaran Islam dan kebenaran Kristen. Jangan saudara meminta kami berhenti sementara kristenisasi, pemurtadan terjadi di mana-mana. Bayangkan saja nih, kami sedang mengadakan ulang tahun Apologet Islam Indonesia. Lina Wijaya bisa-bisanya masuk ke dalam tempat kami membagi-bagikan baju yang ada data-data Bible di dalamnya. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Kalau misalnya orang kebaktian, tiba-tiba saya datang membagi-bagikan kemudian ayat-ayat suci Al-Quran yang tertulis di dalam kertas atau di dalam lembaran baju, apakah itu tidak melanggar undang-undang? Itu melanggar undang-undang. Terlalu panjang loh, terlalu panjang. Ya. Bang Juma bilang jangan panjang-panjang, iya. Tapi Bang Juma jelasinnya nyampe ke seberang sono, ke sono. Iya, sorry. Anggap saja yang lebihnya itu adalah bonus. Gak usah dibayar. Males. Sekarang Terus boleh nggak saya ini. tahu apakah agama Kristen itu diajarkan kepada orang lain? Gimana? Apakah agama Kristen itu diperintahkan untuk diajarkan kepada orang lain? Enggak. Loh,
Matius 28:19, jadikanlah seluruh bangsa. Kami nggak pernah mengajak orang Muslim masuk Kristen. Berarti Anda tidak menjalankan Bible. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Berarti Anda tidak mengikuti perintah Yesus. Bang Juma, ini aku mau nanya nih. Ngeles dia. Bukan ngeles Bang Juma. Jadi malu. Ada perintah padahal. Enggak, itu perintahnya di dalam Bible, Matius 28 nomor 19. Wahai Sasmi, ya paman, jadikanlah Suma menjadi pengikutku. Ada dalilnya. Bang Juma, nggak boleh kayak gitu. Malu dia. Ngapain malu? Gimana dong? Akan ada perintahnya. Santai aja Bang Juma, santai aja. Bahkan kalau ada ini tahu di dalam Markus ya, Markus 16, apa katanya? Apa katanya? Aku lagi di luar. Itu apa katanya? Lagi di luar nggak bawa. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, itu lebih bahaya lagi. Karena Injil, Bible harus diberitakan kepada ayam, monyet, anjing, babi, kupu-kupu, kecoa, seluruh makhluk. Aku mau nanya. Gimana dong? Bang Juma, satu-satu bolehkah? Tadi katanya boleh. Ya udah, silakan. Nggak konsisten Bang Juma. Ya udah, silakan. Boleh ya. Nanti kalau butuh nomor HP saya, silakan minta di Pak Bom ya. boleh Bang Juma. Iya. Nih mau nanya Bang Juma. Terus ya. Bang Juma Sebentar, izin Bang Kris, di mute dulu Bang Kris. Nanti kesempatannya sebentar Bang Kris ya. Jangan gitu Bang Kris. Iya, ini Bang Kris kalau ada perempuan gatal juga mulutnya. Yang dulu apa? Paling juga mau mempertolo-toloin. Bukan Bang Juma, nggak boleh ngomong kayak gitu loh. Terlalu kasar kita dengar. Enggak lah, ya udah, sorry. Minta maaf dong. Malam. Maafkan aku, Paman. Nggak boleh kok, Paman, saya kan cewek. Oh iya kah? Kok suaranya di sini kayak perempuan? Hah? Serius, aku mendengarnya kayak suara perempuan loh. Sorry kalau gitu, sorry. Emang bedanya perempuan sama cewek apa? Oh beda ya? Ih, nggak jelas. Kayaknya perempuan-perempuan di sini pada birahmawati ya. Inilah kan. Astaga, jangan kayak gitu. Janganlah, jangan kayak gitu. Silakan. Saudara siapa namanya? Resmi, silakan. Apa lagi pertanyaannya? Woi, Christian diam dulu. Christian kenapa gatal kali mulutnya? Diam dulu. Ya, bagus. Saya mau nanya loh Bang Juma, dari tadi makanya nggak dikasih loh. Ih, jahat banget sih. Enggak, silakan. Bang Sekali itu ada pertanyaannya. untungnya nggak sih? Apa? Bang Juma bacain semua isinya Alkitab tentang Kristen, ada untungnya nggak sih? Apa sih manfaatnya gitu? Perintahnya di dalam Al-Quranul Karim, Iqra, baca. Baca. Iya. Manfaatnya kemudian, manfaatnya gitu buat Bang Juma loh. Manfaatnya kemudian, alhamdulillah umat Islam terbangun dari tidur panjangnya. Ternyata di dalam Bible, setelah kita baca Matius 7, Bible, Yesus mengusir orang Kristen. Itu manfaatnya. Sehingga orang-orang Islam yang tadinya pingin masuk Kristen, nanti kalau masuk Kristen kita diusir sama Yesus, diusir ke neraka lagi. Astaga, itu manfaatnya. Bang Juma terlalu jauh. Kami nggak pernah mengajak orang Muslim masuk Kristen loh. Jangan ambil dia dari Tuhannya. Ya, kalau memang mau mengenal Kristen ya, jangan karena cinta, jangan karena paksaan. Memang benar-benar dia sungguh-sungguh mengenal Tuhan sama. Tuhan yang mana justru? Jangan karena cinta masuk Islam, tapi karena memang Tuhan yang mana? Muslim. Justru karena Kristen ini salah cinta, ya salah Tuhan, makanya diusir. Coba Matius 7 yang tadi, Matius 7 nomor 21, 22, 23. Ayo, jujur dong. Benar enggak Yesus mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan? Ya benar. Berarti kalian salah Tuhan. Menurut Yesus kepada siapa harus bertuhan? Kepada Elohim.
Hakikat pencipta yang maha suci lagi maha tinggi. Kita anggap itu benar Bang Juma. Oke. Jangan dianggap, memang itu benar. Iya. Aku yakin deh gitu daripada berdebat kita ya kan. Oke. Nah. Oke, lanjut. Kalau memang seperti itu, apakah Bang Juma sudah tahu bahasan tentang Kristen itu jelek, tentang Islam itu benar? Terus suatu saat kalau memang Bang Juma sudah meninggal, udah pasti masuk surga gitu? Oh, jelas. Oh, kepastian berdasarkan Al-Quranul Karim itu jelas. Kalau presiden yang menjanjikan sesuatu itu belum tentu, meragukan. Tergantung kondisi keuangan, kondisi negara kita seperti. Tapi kalau pencipta langit dan bumi itu menjanjikan, mustahil ingkar. Iya kan? Aduh, gimana dong? Jadi panas, Jakarta panas banget. Kenapa? Al-Quran surah Al-Mu'minun. Kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Siapa mukmin ini? Orang Islam. Yaitu mereka yang sholat, zakat, menjaga amanah, tidak berzina. Mereka semua akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Mereka hidup kekal di dalamnya. Tuh jaminan. Nah, kalau kita menyembah Yesus, mana jaminannya? Tak ada. Yang ada jaminan usir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kami mau diusir, enak aja. Siapa mau ngusir? Nggak ada kali Bang Juma. Matius 7, Cak Ayu. Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Mau diusir sama Yesus? Ya tentu nggak mau dong. Terus bentar Bang Juma. Tadi kan kata Bang Juma udah jamin masuk surga. Emangnya Bang Juma udah cek gitu ke sana? Pahalanya udah seberapa banyak gitu? Memang menurut Bang Juma seperti ini nggak dosa gitu di agama Bang Juma? Udah jamin masuk surga emang gitu? kita ngapain ini? Ya Bang Juma kan mengolok agama bukan cuma berdua di sini, bukan di tempat gelap-gelapan kita ini berdua, enggak. Di sini gelap loh Bang Kita Juma. di sini banyak orang loh yang ngisikan kita. Jadi apapun yang terjadi di sini tak ada unsur dosa. Kok? Iya kan? Bukan cuma berdua kita di sini. Banyak orang di sini yang menyaksikan kita. Nanti kalau cuma berdua itu baru bisa diragukan. Tapi kan kita masih banyak orang di sini. Pertanyaanku nggak nyambung yang lain dijawab. Ya memang nggak nyambung. Nggak seru. Loh, katanya berdosa. Saya katakan tidak berdosa loh. Anda bertanya tentang Islam. Tadi kan kata Bang Juma udah pasti tahu masuk surga. Emangnya Bang Juma udah cek? Memang di Bible itu ada surga ya? Lain jawabnya. Saudari, memang di Bible ada surga? Sebenarnya nggak ada sih. Yang ada cuman apa? Uranon. Tukang kawin atau gitu ya? Uranus. Hah? Yang ada tukang kawin ya? Tukang kawin. Wih, bangga kali aku kalau aku dibilang tukang kawin. Berarti aku selevel Nabi dong. Kayak Nabi Daud, Nabi Salomo, Abraham. Bahaya itu. Janganlah. Ya kan dikawin boleh. Nikah. Tapi Yesus kok nggak? Tapi kenapa Yesus nggak kawin-kawin ya? Kami boleh nikah sampai 4 kali. Kalau adil. Tuh kan. Sekarang coba kayak gitu. Sekarang dalilnya pawahida cukup 1. Ada nggak di Kristen perintah pawahida cukup 1? Aku belum mengetahui ke situ sih Bang. Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya di Kristen cukup 1? Nggak ada. Bahkan di dalam Lukas 18, sabar dulu. Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30, apa kata Yesus? Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan mendapatkan berkali lipat saat ini juga. Ayo. Berarti Yesus tidak membatasi karena dia mengatakan berkali lipat. Intinya Bang Juma, namanya Apa? hidup ini kita kan bermainnya hati. Ya ngapain pelihara istri 3? Ngapain kawin baik 1 aja nggak bisa? Masa mau 3? Nggak menyala sekarang itu, Bang. Sekarang begini. Apakah saudara sudah punya suami? Belum, saya masih gadis. Oh, pantasan. Sama kalau gitu. Ya Allah ya Karim. Kebetulan saya juga masih gadis. Allahu Akbar. Nah, Nggak sekarang mau ikut seberang. Hah? Nggak mau ikut
Loh, gimana ceritanya? Coba lihat ya. Coba kita lihat. Ayah atau ayah kita nih, atau seorang suami cuman punya istri satu, yaitu ibu. Keluar dari rumah, apakah ada jaminan suami ini tidak jatuh cinta kepada wanita lain? Itu dulu. Itu tergantung orangnya, tergantung Nah, orangnya. tergantung Kalau bisa patah hati, orangnya. Oke, tergantung orangnya. Oke. Sekarang orang mana yang tidak bisa jatuh cinta kepada wanita cantik sejantik dirimu? Ayo. Laki-laki mana? Hah? Dia yang ada istri, dia yang belum ada istri, dia yang baru ABG, dia yang sudah mahasiswa, dia yang sudah kerja. Begitu lihat kamu berjalan, pasti dia jatuh cinta. Ayo. Bener kan? Enggak Bagaimana sih. dengan mereka Enggak. yang sudah punya suami? Begitu lihat kau jalan, telan liur dia, bahkan rokoknya ikut tertelan. Ketika kemudian tidak ada perintah untuk menikah lagi pada saat dia cinta kepada wanita, dan kebetulan saja juga dirimu suka sama orang itu, apa yang terjadi? Nikah? Nggak mungkin. Yang kalian lakukan adalah berzina. Enggak ya. Begitu pun. Di ajaran kami Enggak, ada ini seperti cuma itu. analogi saja. Jangan bermimpi Kristen kita nggak boleh perhatikan. berkabung kalau nggak berzina. Ini hanya sekedar analogi. Jadi sang suami melakukan persinahan, entah itu di bawah pohon, entah itu di hotel, entah itu di wisma, di pos ronda, atau di kolong jembatan. Yang penting terlampiaskan. Begitu dia pulang, dirapikan rambutnya pakai parfum. Selamat malam mama. Papa sudah pulang. Dia tidak tahu kalau tadi botolnya habis cuci di luar. Ayo. Berarti itu pengalaman Bang Juma. Bukan. Ini kita berbicara mengenai poligami. Tapi kalau di Islam, la taqrabuz zina. Jangan kau mendekati persinahan. Gitu ya. Jangan kau dekati persinahan. Ketika seorang suami keluar rumah, meninggalkan rumah, dia jatuh cinta kepada wanita lain, balik dia ke rumah, dia tidak berzina. Kalau dia sudah tidak tahan nafsunya, wanita yang dicintainya pun tidak tahan nafsunya, dia sampaikan, wahai wanita, ya paman, aku punya istri, gak apa-apa paman, jadikan aku yang kedua. Nikah, haram gak? Halal. Halal. Sekarang kalau ada orang Kristen satu istri, suami keluar rumah, kamu suka aku? Ya, aku punya istri, gak apa-apa, jangan sampai istrimu tahu. Bermain dia, itu apa upahnya? Zina. Jadi lebih baik nikah daripada berzina. Orang yang membenci poligami berarti cinta kepada persinahan. Itu intinya. Kalau tidak ada persinahan, Poligami itu lalu aku mau ngomong, kalau tidak ada poligami, Sasmi nggak punya Tuhan, karena Bunda Maria hasil daripada poligami juga. Masa sih? Yes. Belum tahu nggak ada dia. kamu mah. Gimana dong? Sekarang saya tanya Kan dulu nih. menurut kamu aja. Enggak, bukan. Itu data. Begini, saudari, Datanya begini. mana coba lihat. Coba Oke, lihat. Ada tunggu dulu. Saya tanya dulu. Nabi Yakub istrinya berapa? belum tahu, soalnya belum baca sampai ke situ. Nabi Yakub itu istrinya 4. Satu istri, Aduh. 3 gundi. Yes. Dari keempat istrinya melahirkan kemudian 12 anak. Benyamin. Kemudian siapa lagi? Yusuf. Apa lagi? Yehuda. Siapa lagi? Nad. Dan seterusnya. Termasuk Israel. Jadi Yakub dari 4 istrinya melahirkan 12 anak keturunan. Dari 12 anak keturunan ini kemudian lahirlah kemudian lahirlah kemudian Daud. Daud menikahi istrinya orang yang bernama Bersheba. Terus Bang Daud? Juma, aku mau nanya ini dulu deh. Lomcat lagi. Mau menang sendiri. Serius, 3 tahun yang lalu aku pernah Jatuh cinta. Muslim. Jadi Yesus itu punya kakek poligami. Udahlah, jangan bahas, jangan menjelek-jelekan. Kakeknya Yesus itu bernama Daud. Ya. Daud itu istrinya 600-an beserta dengan selir. Salomo anak Daud itu memiliki bini dan istri 700 orang. Ayo. Gimana dong? Tidak ada seperti itu, tidak ada seperti itu. Baca kitab 2 Samuel 11 nomor 14 sampai nomor 27. Daud kemudian diceritakan banyak istri. Salomo
memiliki bini dan selir 700 wanita. Baca 1 Raja-Raja 14 nomor 21 sampai nomor 31. Yeay. Itu kan, Jadi semua itu kan raja-raja di bacaan Bang Juma. Kalau di Kristen itu nggak ada loh. Set dah. 2 Raja-Raja itu kitabnya Kristen, yang Kristen ambil dari agama Yahudi, Cak Ayu. Itu bukan kitabnya umat Islam. Ngada-ngada nambah-nambahin itu mah. Catat sekarang 1 Raja-Raja 14 nomor 21 sampai nomor 31. Kalau di situ tidak ada, silakan telepon saya besok. DM aja nanti Bang Juma bisa. Iya. Silakan baca 1 Raja-Raja 14 21 sampai 31. Itu jelas Gak itu. maunya di DM. Ini perempuan ini Birahmawati dia ini. Enggak. Mau berteman. Silakan. Apalagi? Kristian diam dulu, napa Kristian? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Gatal kali mulutnya laki-laki satu ini. Sabar, gantian, kita gantian. Napa gantian? Habis ini Anda boleh ambil alih. Sabar dulu, napa? Tapi Matius 5 nomor 27 cuma yang mengingini perempuan berzina dalam hatinya bagaimana itu? Nah itu dia, bahaya itu. Berzina Bahaya dari itu. tadi emang udah suka. Di situ bahas poligami. Sasmi ini keturunan pesina loh. Siapa? Saya. Iya. Kamu berdosa lo ngomong kayak gitu nggak? Nih bapakmu sama ibumu dulu itu berzina loh. Apa? Mandi. Diam dulu, Kristian apa Kristian? Diam dulu bro, sabar nanti aja. Gantian kita, sabar dulu. Bang Juma. Biarkan saudara Sasmi dulu puas bertanya. Diam dulu. Ya gitu dong. Saya nggak pernah berzina, saya bukan Keturunan. berzina ya. Bapakmu dulu itu waktu bertemu sama mamamu kan mengingini, bapakmu mengingini. Berzina ya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina. Tapi jangan bawa orang tua. Di situ kan udah tua ya. Orang tua dulu menikah sama bapakmu itu emang dia nggak saling jatuh cinta mengingini. Tapi bilang kan anak berzina. Saya bukan yang berzina. Saya baca datanya. Masih mau aku datang besok. Kan yang kamu baca dari kitab. Ini saya baca datanya ya. Matius 5:27. Jelek-jelekan baik, giliran saya bertanya nggak dikasih. Maksudnya apa? Ini kan diskusi. Ini Kristian kalau ditanya, Kristian diam dulu. Saudara kita ini mau bertanya, diam dulu kawan, nanti aja. Ya, perbaiki aja dulu sarungnya. Sarungnya jatuh itu. Sarung. Kristian naikin. Habis ini saya diam, saya mau berangkat. Ya, gitu, saya baca data bagus. ya. Supaya saya nggak disangka menista kau Sasmi. Matius 5:27. Kamu telah mendengarkan firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Bapakmu dulu sama ibumu itu bagaimana? Ya dong, masa tidak saling pandang-pandangan dong. Pandang bertemu, pandang, senyum dibalas senyum. Dua hati tergoda, jatuh cinta. Kata Uniripa itu namanya tembak luar. Diam dulu Chris. Ya Kristian diam dulu kawan, Aku bertanya. Ini Kristian kenapa dari tadi dia pakai sarung, habis itu dia pakai sepatu bola? Hah? Habis obat kah? Astaga, Tuhan, ampuni dia. Enggak. Masa kamu gak lucu lihat Kristian pakai sarung, pakai sepatu bola? Mana Lucu nggak? Kristian di sini? Nggak ada sini Kristian. Itu Kristi. Dari Mana tadi dia ngomong terus. Yang mana ya? Boleh di-spill nggak? Spill tipis-tipis dong. Itu di bawahmu yang dari tadi dia congak ke atas liatin kamu. Kamu nambah-nambah. Dari tadi dia menengadahkan wajah melihatmu dari bawah. Kamu nggak sadar? Itu kan hanya sebuah gambar. Pura-pura batuk dia kan. Coba. Oh, tidak. Inilah kalau merokok. Itu hanya sebuah gambar Bang Juma. Sebatang dari tetangga ini pura-pura batuk dia.
Siapa yang pura-pura batuk? Nah itu kan, nah, angkat bicara juga akhirnya kan. Dibilang diam terpancing, dulu. Bang, jangan terpancing. Jangan terpancing marah. Kalau kita marah berarti kita sama kayak dia. Tetap rendah Iya, hati, tetap santai. Iya tahu Pak. Mantap. Biarkan Ya dia udah, Major di mute dulu Major. Major di mute dulu Major. Major mute dulu. Ini juga Pak Mayor, Pak Lamsen lah semua. Pak Bang Juma aku mau tanya lo dari tadi, boleh kah? Iya kan tadi sudah bertanya. Tapi giliran saya bertanya, Bang Juma ngomong. Ya udah bertanyalah lagi. Aku maunya kalau aku ngomong, Bang Juma jangan ngomong ya. Iya oke sip. Christian diam dulu bro. Biarkan teman kita bertanya. Tuh kan? Nggak konsisten Bang Juma, males ah. Ya kan dikasih tahu orang suruh diam biar kau Iya. kedengeran. Ini Tapi si Bang Juma Chris ngomong ngeledek loh. terus. Bang Juma ngeledek. Ngeledek pakai K bukan ngeledek, ngeledek. Silakan Bang Juma. pertanyaannya. Kepas diam dulu Kepas. Kepas. Kalau puasa itu kalau misalnya tidak terpenuhi selama puasa ada yang batal, perlukah itu diganti atau gimana? Iya digantilah Dengan cara? dengan cara puasa. Ya kalau memang nggak sanggup lagi untuk melanjutkan Masya puasa Allah, gimana? barakallah. Easy, Gimana? warna kuning, mantap. Terima kasih. Nggak bisa jawab kan? Saya tahu Berkah jawabannya. selalu ya. Apa jawabannya? Easy. Loh, jawab Aku dulu dikasih dong, warna baru kuning, jawab. Masya Allah. Aku tidak tahu. Berarti Bang Juma menghindar dari pertanyaanku. Aku nggak tahu. Gimana jawabannya dong? Tidak tahu, tapi nggak mau menjawab. Maunya itu agama Kristen aja yang salah. Giliran aku tanya, tapi Juma nggak mau jawab. Tapi Bang Juma curang. Kamu tanya, bagaimana kalau orang Islam itu tidak puasa pada saat bulan puasa? Ya, mereka harus menggantinya di luar bulan Ya, puasa. gimana caranya? Puasa, Ya kalau memang dia tidak mau melanjutkan dengan cara apa? membayar. Iya. Iya, membayar pakai apa? Puasa lagi. Bayar. Padahal dia nggak mau lagi dengan cara lain gitu. Bisa kah? Bisa kan? Membayar bisa Ya. Iya, dengan Ya. cara apa coba? dengan cara puasa. Ya orang dia nggak mau puasa. Ish, Ya dibayar. ya bayarnya pakai apa? Pakai gorengan. Iya puasa. Mana sih? Orang dia nggak mau puasa? Dibayar. Kalau dia sudah nggak bisa puasa, bayar. Ya bayarnya pakai apa? Kemana bayarnya? Pakai puasa, nggak Shopee, makan Lazada, dari maghrib, Facebook. dari subuh sampai maghrib. Gitu aja susah. Masalahnya dia nggak mau lagi puasa Bang Juma. Dengan cara apa dia mau mengganti? Bayar. Kalau dia sudah nggak mau puasa, suruh bayar. Ya bayarnya pakai apa? Puasa. Pakai puasa. Ya orang dia nggak mau puasa lagi. Ya dosa. Gimana sih? Gimana sih? Aduh, Bang Juma, Bang Juma. Apa jawabannya coba? Yang aku pernah baca ya, yang saya pelajari, kalau puasanya itu tidak terpenuhi, Penuhi? bisa, iya terpenuhi, dia bisa mengasihi sama orang yang Itu kalau sudah aki-aki. Kalau masih Dikasih muda apa? nggak bisa. Apa yang dia kasih? gimana? Yang masih muda kok, intinya yang tertulis di Al-Quran kan? Iya. Apa yang dia kasih? Ya dikasih katanya sama cewek-cewek nggak jelas yang di pinggir jalan gitu. Iya. Kampret. Ya kan? Kayak begitu. Dasar. Saya sudah baca. Ini menista halus-halus dia. Aduh, parah Saya ini. sudah baca. Aku pun nggak mau bertanya sembarangan. Iya. Takut tersinggung orang. Karena di room ini kebanyakan Nggak ada yang kayak muslim. gitu-gitu. Tapi Betul, itu mana yang saya ada? baca loh. Itu yang saya baca. Baca di mana? Bacanya itu di Al-Quran. Mana ada surah apa ayat berapa? Tuh. Surah apa ayat berapa? Udah lupa Bang Juma, soalnya itu dia 4 tahun yang lalu. Ya udah bangunin orang tuamu, tanya orang tuamu, sebetulnya orang tuamu yang ingat. Jangan bawa-bawa orang tua Bang Juma. Kita sama-sama punya orang tua.
Orang tua tidak tahu apa-apa yang kita bicarakan saat ini, ya kan? Oh iya betul. Orang tua saya nggak tahu, orang tua kamu nggak tahu deh, tahu atau nggak? Iya. Saya Hanya kita kasih tahu. berdua dengan Bang Handi yang ada di sini kok. Ya. Taunya menjelek-jelekkan agama Kristen, giliran ditanya. Apa lagi yang jawab. kujelekkan? Apa yang kujelekkan dari agama Kristen? Ya, Bang Juma bacanya nggak jelas. Apa yang saya Sepanggal baca dibacanya. tidak jelas? Kenapa nggak sepenuhnya? Baca dong yang benar, jangan sepanggal-sepanggal. Apa? Kalau Bang Apa Juma yang baca mau ku baca? setengah-setengah, ya emang benar. Yang Bang Juma itu yang dibaca dari punya kalian sendiri, bukan dari dunia Kristen. Apa yang ku Kristen aja baca? Kristen. Apa Itu yang juga ku baca salah. setengah? Gak ada pun. Semua ku baca apa full. nggak ada? Apa nggak ada? Contoh. Tiap malam Bang Juma live kayak gini, bahasnya Kristen baik, Kristen. Sudah Kristen, berapa Kristen. lama? Tahu Sudah maksudnya berapa apa? lama ikutin saya? Sudah lama Bang Juma. Cuma Berapa aku lama? nggak bisa melihat. Berapa Aku lama? nggak pernah komentarin, cuman ya hanya melihat aja. Berapa lama? Ya sudah lama, sudah dari bulan-bulan kemarin. Lama Bahkan belum kemarin. kemarin malam saya ngeliatin terus. Jadi walaupun saya tidak live, ingat saya juga. Oh ingat banget mau ku DM tapi segan. Aduh, anak Medan, jagoan memang ini. Iya dong. Medannya di mana? Nggak Tinggalnya di boleh Medan? takut lah. Apa? Di mana di Medan? Aku di Helvetia. Tarutung. Oh di Tarutung. Tempatnya saudara Blender di sana. Inilah udah salah. Ngapain bawa-bawa dia? Astaga. Bang Juma nanya aku di mana di Medan kan? Iya di Keterlaluan, Tarutung. Bang Juma. Tarutung itu kan ada patungnya Yesus di sana kan? Iya ada, tapi nggak usah dibawa-bawa juga Bang Juma. Boleh kah? Iya boleh. Oke lah kalau Kenapa harus begitu. bawa-bawa dia Bang Juma? Kasihan loh. Tarutung itu ada di peta, ada. Emang ada? Apa? Ada di peta. Bang Juma punya HP 2 kan? Coba cek di Google. Oh iya coba ya. Coba-coba ya, coba-coba. Tarutung. Apa perlu PC nanti rekam layar? Berbagi layar gitu? Tarutung. Tarutung Kalimantan Selatan. Kok bisa jauh kali? Ya kemana itu? Tarutung. Hilang gitu. Disambar sama ini. Tarutung. Ya Chris diam dulu Chris, sabar belum selesai. Sabar bentar lagi. TikTok marah kalau ada perempuan birahmawati. Marah dia. Tarutung sebuah kecamatan dan sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten apa ini? Tapanuli Ampana. Utara. Oh Tapanuli. Mana itu Tapanuli Bang Andi? Ampana di belakang. Kalimantan ya? Ya, Kalimantan mana? Selatan? saya buta kalau masalah ya kabupaten Indonesia benar-benar. Saya nggak pernah sekolah itu. Kabupaten Tapanuli. Oh, salah satu kota Udah Bang Juma. terkecil kenapa di turun Mesir. Itu. Ya, sudah ya. Sudah Bawa kan? waktu ini saja. Kok buang-buang waktu? Kalian yang menghindar dari pertanyaan. Saya tidak mau terpancing dengan emosi dengan omong-omongan kalian, tidak mau. Harus tetap rendah hati, jangan terpancing. Kalau kita terpancing sama yang seperti ini, itu sama aja kita seperti dia. Oke. Tunjukkan Giliran kita saya bertanya rendah boleh? hati. Boleh. Kalau bisa saya jawab, tapi kalau nggak bisa ya tolong dimaklumin ya Bang Juma. Iya, nggak apa-apa. Kau memang nggak tahu jujur. Enggak loh. Saya cuman ingin bertanya sesuai dengan apa yang tertulis di Bible. Jadi tidak berat-berat amat. Pertanyaan saya itu sederhana sekali. Dan Ya. saya pastikan saudara ini pasti tahu. Di Ulangan 26 nomor 16. 26 itu kan?
Ulangan 27 kayaknya ya. Kok kayaknya Bang Juma? Kalau udah Saya gitu tidak Bang Juma hafal. aku belum paham ya. Kan belum ditanya. Oh iya iya. Oh, Ulangan iya. Sorry. 27. Ulangan 27 nomor 16 kalau nggak salah ya. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Itu pertanyaan saya. Yesus ini memandang ibunya Maria sebagai ibu atau sebagai hamba? Gimana coba. Yesus memandang Maria yang melahirkan dirinya sebagai ibu atau sebagai hamba? Memandang atau melahirkan? Memandang. Kan dalilnya di Ulangan 27 Dalilnya nomor apa? Bahasa dalil itu bahasa apa? Bahasa Arab atau bahasa Inggris? Atau bahasa Korea? Maksudnya gimana? Bunyi dari apa gitu ya? bunyi dari Ulangan 27 nomor 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Pertanyaan saya, Yesus memandang Maria ibu kandungnya ini sebagai hamba atau sebagai ibu kandung? Sebagai apa ya? Bolehkah saya lihat dulu? Ya, silakan. Sebagai apa ya? Bolehkah saya lihat dulu? Ya, silakan. Chris, Willy. Halo, selamat Ya. selamat malam Bang Suma. Bang Suma. Malam. Bang Suma ini super pintar ya. Gimana? Anda ini pintar banget. Sakit hati ya, Bang? Bukan sakit hati. Kalau orang Kristen itu nggak makan beras sekarung nggak bakal menang sama Bang Suma. Waduh. Iya, kalau nggak makan sekarung beras nggak bakal menang sama Bang. Berarti yang bisa ngalahin saya cuma bom-bom berarti, Bang. Bom-bom sekali makan itu 3 pikul. 3 pikul kurang 2 liter. Oh, kurang 2 liter. Ya saya kan ikuti diskusi dari awal Bang Suma. Saya mau nanya aja ini, yang disebut kafir itu sebenarnya yang punya agama atau tidak? Kafir. Mereka Ya. punya agama. Orang kafir itu cuman ingkar aja kepada Allah dan tidak bersunat. Kalau menurut Paulus itu Galatia 2 nomor 14. Orang yang hidup secara kafir adalah orang yang tidak bersunat. Not. Jadi kalau ada orang yang tidak bersunat, berarti orang kafir menurut Paulus loh ya. Kalau Mantap juga Bang Juma menjawab pakai Bible. Gimana Bang Chris? Ya, jadi kan begini, kalau tidak beragama berarti orang kafir. Kristen kan punya agama. Iya, tapi tidak bersunat. Iya, walaupun tidak bersunat, tapi kan Paulus katakan bersunat tidak ada gunanya. Seperti melakukan hukum-hukum Mati Mija. Allah. Tapi- Hukum Allah kan Tapi Paulus sendiri yang mengatakan orang yang tidak bersunat itu kafir. Gimana dong? mana datanya mana? Galatia 2 nomor 14. Kan tadi udah aku baca, Bang. Oh, Galatia 2. Nah, Iya. apa bunyinya? Apa bunyinya? Apa isinya? Saya Apa isinya? pegang Alkitab ini. Suruh saudara Casmi ini yang baca. Dia suka kalau acara-acara sunat nonton itu dia suka datanya. Saya itu cewek Bang Juma. Emang cewek disunat ya? Yang mau disunat yang mana Bang Juma? Enggak, disuruh baca dalil. Aku nggak ngerti bahasa dalil-dalil kayak gitu. Itu bahasa apa? Bahasa Korea kah? Thailand kah? Jepang kah? Bahasa cik-cekak. Oke, yang kedua Bang Suma, udah gak lewat aja Ya. tadi. Pertanyaan, kalau di Arab sana kan sudah ada gereja orang Arab. Oh kacangnya,
Jijik banget dong. Bahasa Arab. Berarti kan orang Arab Nanti iya. halo Pak. Anjir. Berarti orang Arab gunakan Alkitab bahasa Arab. Kan ada Kristen sekarang, ada gereja diizinkan di Arab sana. Iya. Nah berarti Terus? akan Alkitab dalam bahasa Arab. Ya terus kenapa Iya, terus? Bang Suma sendiri tidak suka kalau Alkitab pakai bahasa Arab? Karena Bible atau kitab Muqaddas itu, Al-Muqaddas, itu tidak menggunakan kata Allah, menggunakan kata ilah. 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 Bukan Allah. Ya, yang pertanyaan saya, Kristen di Arab punya gereja. Mereka gunakan Alkitab bahasa Arab. Berarti bahasa Arab, Injil di Alkitab diterjemahkan ke bahasa Arab. Berarti boleh dong kita pakai bahasa Arab. Boleh gunakan bahasa Arab. Yang dikatakan tidak boleh itu ketika menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Silakan aja. Nanti nih ya. Ya kalau Alkitab bahasa Arab, kalau Alkitab ke bahasa Arab pasti menggunakan bahasa Al-Quran. Oh, enggak. Bahasanya bahasa Arab. Salah saudara ini, salah. Di mana? Salah. Contoh ya. Terus? Kata Allah itu bukan bahasa Arab, tapi nama Tuhan Iya. Terus? yang dituturkan pertama kali ketika Al-Quran diwahyukan oleh orang-orang yang menggunakan bahasa Arab. Ya. Kata Allah. Terus kalau Alkitab diterjemahkan ke bahasa Arab tetap menggunakan Allah itu di bahasa Tidak, Arab. saudara, tidak. Sekarang bahasa Yunaninya masuk ke dalam bahasa Arab. Coba, Theos ke Arab apa terjemahannya? Ya, kan di Arab juga pakai kata Allah. Bukan loh. Theos bahasa Yunani masuk ke dalam bahasa Arab artinya apa? Ya, kalau diterjemah coba Theos ke bahasa Arab apa? Rab Apa Theos ke bahasa Rab. Arab? atau ilah, Rab. Gimana dong? Lucu. Kan Alkitab Emang diterjemahkan lucu. ke bahasa berarti boleh dong pakai bahasa Tidak bisa menggunakan kata Allah karena Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ya kalau Allah digunakan di Alkitab juga di Arab sama, apa Anda mau bantah itu? Ya Allah ya Karim, Bung, original teks kitab saudara itu adalah Theos. Theos ketika diarabkan menjadi apa? Menjadi ilah atau menjadi Rabb, bukan menjadi Allah. Karena Allah itu nama pribadi. Seperti misalnya nama Zuma. Ketika dia ke Arab tetap aja Zuma, tidak berubah menjadi ganteng atau menjadi pintar, enggak. Tidak ada nama itu diterjemahkan. Misalnya nama saya ketika ke bangsa lain diterjemahkan ke dalam bangsa tersebut, ada, tetap aja namanya sama. Tidak bisa berubah itu nama. Misalnya namaku Zuma, masuk ke dalam bahasa Bugis Asekku Zuma. Masuk ke dalam bahasa Makassar Arengku Zuma. Bahasa Inggris my name Zuma. Tidak ada berubah-berubah nama itu. Jadi Alkitab kalau gunakan Allah di Arab sana itu tidak bisa ya. Bung, Allah itu nama Tuhan. Iya, tahu nama Nah sekarang apakah orang Kristen menyembah Allah? Kena langsung pertanyaan.
Oke, selain kata Allah, ya berarti kan kalau Lo jawab dulu tuh pertanyaan. Wih, jawab itu pertanyaan. Jawab itu. Apakah Kristen menyembah Allah? Jawab dulu. Ya, kita menyembah pencipta langit dan bumi. Ya. Sebut Allah juga tidak masalah. Ya. Ayo Bang Handi silakan. Ya, juga tidak masalah. Gak mau persiapan jalan banyak mak. Terus Yesus diapain? Ya, kalau Yesus itu disembah, kalau kuasa diberikan oleh Bapa di surga kepadanya kan tidak masalah juga. Sembahamu siapapun yang kau sembah semua tidak masalah. Gimana sih kamu? Kan Yesus katakan, ya, kepadaku telah diberikan kuasa. Mulai lagi deh. Gua berangkat ah. Kuasa itu diberikan. Kamu jalan banyak mak. Gua jauh. Pergi kemana kan? Ya kan gua di Sherlock itu. Gua belum Sherlock ya. Dekatnya dari situ. Anak-anak. Oh, terakhir aja saya nanya ini. Kan di Wahyu 12 ayat 17 itu yang memerangi pengikut Yesus itu adalah berasal dari naga atau iblis. Jadi jangan memerangi Kristen dengan ayat Alkitab. Itu berasal dari iblis itu, dari naga itu. Wahyu 12 ayat 17. Maksudnya apa? Lebih baik bahas Quran kalian daripada bahas Alkitab. Terus membahas Al-Quran itu sama dengan bagian daripada submaterinya kitab-kitab terdahulu. Karena Al-Quran membahas kitab terdahulu. Al-Quran membahas tentang sembahan-sembahan di luar Islam. Al-Quran membahas ahli kitab. Al-Quran membahas Nasrani. Al-Quran membahas Injil. Al-Quran membahas salib. Jadi Islam tidak bisa tidak membahas tentang hal yang saya sebutkan tadi. Jangan batasin. Sebagaimana reformasi membahas orde lama, orde baru. Jangan dibatasin. Iya kan, kalau dicampur dengan ejekan tidak boleh. Ya. Tidak ada yang mengejek, Bung. Saya rindu dulu. Ya. Kalau Kristen bisa menunjukkan kami mengejek Kristen itu yang mananya? Iya banyak sih, saya perhatikan di rumah. Kalau baca satu kutipan ayat langsung Yesus kok bilang, Yesus kok batu kok disembah. Kan itu salah. Apa enggak benar itu? Yesus disebut batu pondasi yang dibuang oleh tukang bangunan. Tapi kan maksudnya kalau dibilang batu fondasi berarti itu adalah dasar iman orang Kristen. Awalnya dari batu penjuru itu, bukan kita sembah batu. Jadi diejek-ejek, batu kok disembah. Tuhan kok gila, padahal baru kutip satu ayat sudah simpulkan demikian. Itu kan salah, berdiri ngejek-ngejek jadinya. Nah sekarang begini, Yesus ketika kami katakan mati tergantung di atas pohon, itu kan Yesus digantung dengan batu. Betul atau tidak? Mana ada di Alkitab dikatakan digantung di atas batu? Bukan digantung di atas batu, digantung dengan batu. Adakah ayatnya demikian? Loh, jadi Yesus ini tidak punya batu? Kan harus tahu, dibilang batu penjuru, kenapa dibilang roti kehidupan? Kan ada banyak julukan tentang itu. Bukan. Selamanya apologet Islam ketika membahas tentang batu, Yesus punya batu, itu selamanya diawali dengan hinaan Kristen mengatakan Islam menyembah batu. Padahal faktanya yang menyembah batu itu Kristen. Itu fakta, Kristen menyembah batu. Mana dalilnya? Kolose 2 nomor 9. Iya, tapi kan Petrus juga dibilang batu penjuru. Jadi itu kan istilah. Orang Kristen memahami itu, tetapi bukan jadi bahan ejekan. Jadi maksudnya masuk Kristen supaya ketahuan itu apa. Kolose 2 nomor 9.
batu yang ada pada Yesus itu juga adalah ilahi. Nah, batu yang ilahi ini digantung juga bersama dengan Yesus, dan itu sebagai penebus, dan dia adalah Tuhan bagi orang Kristen. Berarti batu yang ada pada diri Yesus juga mengambil bagian sebagai penebus dosa-dosa kalian. Begitu. Dalam bahasa Jerman disebut Batlas. Nah, itu dia. Jadi begini ya, kalau Siapa yang noise ini, coba izin Bang Kris. Ini bunyi musik di mana ini? nggak tahu. Oke, pejantan tulen ya. Saya izin turunkan ini suara noise-nya ribut. Bang Tran ini Kristen atau Muslim, Bang Tran? Izin teman-teman yang naik kalau bisa kawan-kawan Kristen dulu ya. Bang Tran Kristen atau Muslim? Iya, Muslim. Ya, di bawah aja dulu Bang ya, standby ya. Assalamualaikum Bang Tran. Silakan dilanjut Bang Zumi. Iya. Jadi batu apa tadi bahasa Jermannya Bang Zuma? Batu apa? Batlas. Batlas. Oke, lanjut. Ya. Bahasa Thailand Batlas. Jadi Bang Suma ini ya, Bukan Batlas, Batula SE. Batula SE. Iya. Yalah, kok pindah ini? ya, saya ini rajin ke room-room Kok pindah di sini gua? ini ya. Jadi maksudnya kalau disertai eje-eje itu nanti di Yudas 1 ayat 18 kan dinubuatkan pada akhir zaman akan muncul pengejek. Jadi kalau diskusi Alkitab itu disertai ejekan itu menunjuk ke nubuatan itu. Jadi supaya tidak diartikan bahwa Anda ini dinubuatkan sebagai pengejek, ya gunakanlah kata-kata yang baiklah, enak didengar ya. Sebab di Alkitab kan udah tahu berisi pengetahuan baik dan jahat, benar dan salah. Jadi kita ambil benarnya dan baiknya, jangan kita ambil kisah-kisah yang tidak benar, yang seperti perzinahan yang terjadi di nabi-nabi dahulu. Ya itu kan ya terjadi di zaman dulu. Nah, ambil hikmah lah, ambil hal yang benar dan baik aja dari Alkitab. Ya, jadi kalau disertai eje-eje itu, wah ini dinubuatkan itu begitu. yang saya tahu hanya kitab Kristen yang penuh dengan ejekan, mengejek Tuhan, mengejek Nabi. Itu kitabnya Kristen itu penuh dengan ejekan. Tuhan disebut mengerang, Tuhan disebut bersiul, Tuhan kala gulat, Tuhan jadi manusia, Tuhan mati dibunuh manusia. Ya, hanya di Kristen nabi-nabi disebut anak domba. Nah, disebut nabi-nabi ini cabul, telanjang. Hanya di kitab Anda itu yang itu menggenapi nubuatan itu. Bahkan Tuhan kami Islam juga ikut dihina di dalam. Disebut Tuhan kami itu punya anak. Kitab Anda itu penuh hinaan, menghina semuanya dihina. Bahkan menyebut Kristen itu dengan sebutan domba. Domba itu binatang. Yesus pun disebut sebagai anak hewan, anak domba. Iya, dia jadi, kan anak domba dan juga gembala domba. Kita ini domba-domba, orang Kristen dianggap sebagai domba-domba dan tengoklah. Jadi yang mengejek Anda siapa? Iya, ada di room lain kok banyak ngejek, ambil satu ayat. Itu Anda sendiri yang mengatakan Kristen adalah domba-domba. Gimana dong? Ya itu kan bukan domba, itu bahasa Jepangnya wedus. Itu kan lambang kan? Ya. Kita kan tidak dibilang kambing ya, kita dibilang domba. Lah, apa bedanya? Jadi kalau itu hiasan, jangan kita simpulkan jadi bahan ejek, itu apa itu? Duh, gimana ceritanya ini? Yang mengejek Anda itu kan Bible Anda sendiri. Iya, kalau kalian salah artikan ya, itu kan semua punya makna, punya maksud, punya kiasan-kiasan yang disampaikan Yesus itu bukan untuk arti yang sebenarnya. Memang kalau apologet baca Alkitab langsung artikan satu kata itu, ya jadi jeleklah kitab kami. Karena kita mengambil kata yang sebenarnya punya arti dan makna tertentu, langsung disimpulkan. Nah, jadi debatlah Islam Kristen karena kata-kata ini.
Padahal seharusnya kalau tahu makna atau arti sebenarnya kan tidak demikian, tidak harus jadi bahan ejekan. Jadi itu aja. Ya itu sih yang saya tahu. Ya saya tahu sih itu. Ya, jadi kalau saya perhatikan Wahyu 12 ayat 17 ya, ketika kita diperangi ya saya anggap itu yang memerangi Kristen itu dari iblis, karena di situ dikatakan naga. Naga memerangi perempuan yang memiliki hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi janganlah kita bisa disamakan, karena memerangi kita disamakan dengan naga. Naga itu juga kan nama hewan. Nah kalau kita memerangi Kristen dengan ayat-ayat Alkitab, ya itu sama saja kita memerangi pengikut Kristus. Itu dari iblis menurut ayat itu. Nah sekarang yang mengatakan bahwa kitab Wahyu itu adalah wahyu dari Yesus anak Maria itu siapa? Bukankah yang mengakui? Iya. Bukankah yang bukankah yang mengaku Yesus di sana itu adalah bintang timur? Kalau kesamaan kata ya, memang ada ayat bintang timur adalah iblis, tapi ada juga ayat bintang timur adalah Yesus. Tetapi kalau kesamaan kata bukan disimpulkan Yesus adalah iblis karena kata bintang timur, itu kan hanya kesamaan kata aja. Jangan kita simpulkan, oh berarti Yesus adalah iblis karena kata bintang timur. Nggak boleh lah. Yesusnya kan yang asli kan mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus. Ketika ada kemudian makhluk halus datang di Pulau Patmos mengaku Yesus, itu siapa? Di Pulau Patmos itu penglihatan Yesus itu kan mampu menunjukkan sesuatu tanpa dia hadir juga mampu menunjukkan apa yang akan gitu, terjadi. Itu namanya wahyu. Bukan begitu. Ini sekarang Yesus mengatakan ada penyesat datang memakai namanya. Pertanyaannya, siapa yang datang mengaku sebagai Yesus di Pulau Patmos? Di situ kalau tidak dijelaskan siapa, nggak usah kita bahas, kan tidak ditulis iblis. Bukan begitu. Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini kan iblis, planos. Siapakah yang datang setelah Yesus mengaku Yesus? Kan itu. Iya, si iblis juga memang dinubuatkan ya akan ada nabi palsu. Bahkan iblis pun akan menyerupai Yesus. Dia akan membuat mujizat juga, tapi itu akan nanti terjadi. Nah, kalau murid-murid Yesus dan rasul-rasul itu bukan dinubuatkan sebagai mereka yang menjadi penyesat. Beda dengan iblis, beda juga dengan yang datang mengaku Yesus, akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang, itu siapa? Lah itu kan Yesus, bukan iblis. Lah dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Iya, kenapa Anda tanya juga? Kenapa? Dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Itu pertanyaannya. Ya, kalau tidak disebut Yesus, tidak juga disebut iblis, jangan kita samakan itu iblis. Nah, sekarang Yesus mengatakan dia datang kapan? Untuk yang kedua kalinya. Dengar ya, Yesus tidak mengatakan hari, waktu, dan tanggal ya. Coba Anda baca Matius 24. Tidak ada. Tidak nomor ada 26. hari yang tepat dia akan datang. Nomor 26 Anda baca. Dia datang nanti. Dia datang nanti. Sebab anak manusia akan datang seperti cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Itu kapan kejadiannya? Itu kapan kejadiannya? Sudah terjadi atau belum? Kapan? Belum. Itu sudah belum terjadi kan? Kedatangan kedua kali belum. Belum. Berarti kedatangan keberapa kali yang datang di Pulau Patmos itu? Itu hanya penglihatan. Ya, ini yang bahaya. Inilah yang bahaya. Inilah yang bahaya kalau hanya penglihatan. Sementara malaikat berkata. Malaikat berkata di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang seperti engkau lihat dia terangkat ke langit. Nah, berarti Yesus datang ke dunia ini dengan cara sama seperti dia terangkat. Betul? Iya, betul. Nah, berarti dia datang dengan
jasadnya kan? Ya, Ketika betul. Yesus, Dan, ketika Yesus ingin berinteraksi dengan makhluk yang ada di bumi, maka dia datang dengan jasadnya, betul? itu betul. Nah, sekarang Jadi- yang datang di Pulau Patmos lengkap jasad atau tidak? Itu di perjanjian lama juga ya bang. Bang, Yang datang Pak, di saya- Pulau Patmos kalau lengkap mau jasad juga. atau tidak? nabi-nabi di perjanjian lama ya, nabi-nabi di perjanjian lama juga punya penglihatan. Iya. Ya. Jadi Yang beda- saya tanya, yang datang di beda Pulau wahyu. Patmos lengkap dengan penglihatan, dengan jasad atau tidak? Kalau hanya penglihatan itu bukan ahli yang datang. Iya. Kan di perjanjian lama juga. Berarti Anda ada sudah nabi-nabi menjawab. punya Berarti Anda sudah menjawab penglihatan, yang datang di Pulau Patmos itu bukan Yesus. Udah selesai. Ya Yesus kan Ayo. bisa menampakkan diri juga. Kata siapa? Ya, bisa Kata siapa? menunjukkan. Kata siapa? Itu ada bukti-bukti dia menampakkan diri Ya, kepada murid. itu justru itulah yang ditanya. Katanya nanti kedatangan keduanya nanti di akhir zaman, belum terjadi. Jadi yang datang menampakkan diri itu siapa? Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nah, itu siapa? Sedangkan Yesus belum datang. Kata malaikat nanti dia datang kedua kalinya dengan jasadnya. Berarti yang datang kepada yang menampakkan diri itu siapa itu? Itu makhluk halus yang ngaku-ngaku Yesus. Kalian percaya? Nah, itulah kalian. Makanya Yesus mengatakan apa? Di Matius 7, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena Kristen mengikuti Yesus lain, yaitu Yesus palsu. Itulah yang disebut bintang timur. Sampai sini tidak paham? Ya, saya paham arah pemikiran Anda begitu. Ya, jangan Anda arah tidak pemikiran paham. saya. Pahami arah pengajaran Yesus. Jangan arah Iya. saya. Yesusnya yang Anda ikuti. Jadi Yesus mengatakan, bedakan, ya. Yesus mengatakan dalam Lukas 10 nomor 18, Aku Yesus melihat iblis turun dari langit. Berupa apa? Berupa cahaya. Paulus melihat makhluk itu berupa apa? Akulah Yesus yang kau niaya. Itu berupa apa yang Yesus lihat? Cahaya terang. Cahaya. Itu siapa itu? Tapi Yang kan berupa wahyu- cahaya itu menurut Yesus siapa? Coba dibaca Wahyu. Nggak nyambung-nyambung ini orang ini. Bukan Saya duluan ya, banyak main nyusul kina. Saya duluan. Jangan Iya kan, dikembalikan. Sekarang kalian penentang, tapi kalau Roh Kudus bekerja, kalian bisa bilang. Ini Roh Kudus lagi yang ku bawa-bawa, Bung. Loloskan Ya iyalah. dulu roh. Loloskan dulu roh yang datang mengaku sebagai Yesus itu siapa? Baru Anda bawa-bawa Roh Kudus. Siapa itu yang datang mengaku-ngaku? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa itu? Itu siapa itu, Bang? Itu Bang datang Kris, hanya aku berupa bantu. datang hanya berupa cahaya. Itu siapa? Aku bantu Bang Kris. 2 Korintus 11:14. Buka cepat Bang Kris. Baca. Ya baca aja, saya nggak pegang Alkitab. Dia baca aja, Fandi. Nah, kalau di situ parah Bang. Iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang, menjadi cahaya terang. Waduh. Iya, karena memang sebelum kedatangan Yesus kedua kali, iblis akan menipu manusia di dunia. Nah, sekarang yang Dia datang akan kepada dicintai. Paulus mengaku Yesus itu siapa? Kan Yesus Kalau belum kepada datang. murid- Untuk yang kedua kalinya Yesus belum Iya. datang. Nah, berarti yang datang Kalau kepada yang- Paulus itu siapa? Itu kan dia menampakkan diri bukan kedatangan kedua kali nanti. Lu. Beda dengan Paulus. Beda. Mati Bang. meja. Kenapa begitu? Kedatangan kedua kali itu, itu sebelum dia datang akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Gempa bumi. peperangan Berarti yang datang kepada dahsyat, Paulus itu siapa? Nah, Yang datang Itu- kepada Paulus itu siapa? ya, kalau dia menampakkan diri, berarti dia belum datang untuk kedua kali nanti. Puaskan datang kedua kali nanti. Yang datang kepada Kiamat Paulus itu siapa? Itu loh pertanyaan saya.
itu kan menampakkan diri beda dengan kedatangan kedua kali. Iya, berarti itu bukan Yesus. Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa itu? Paulus itu diperintahkan ya untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang memerintahkan? Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Siapa itu? Yang menganiaya murid-murid Yesus itu siapa? Domba atau serigala? Ya, sebelum bertobat dia penganiaya. Iya, makanya saya katakan itu domba atau serigala. Serigala itu adalah yang memakai nama Yesus, tetapi Paulus ini kan Paulus memakai nama Yesus. Tentang Yesus. Paulus menulis surat 13 surat, Paulus tulis 13 buku itu memakai nama Yesus. Di mana-mana dia jual Yesus. Kan sudah jelas dikatakan dengan pengajarannya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namun sebelum penyesat itu datang, terlebih dahulu dia akan menganiaya kamu, memenjarakan kamu, mensesah kamu, dan memasukkan kamu ke dalam rumah-rumah penjara. Lukas 21 nomor 18, nomor 8 sampai nomor 12. Jelas tuh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Namun sebelum semua itu terjadi, terlebih dahulu kamu dianiaya, ditangkap, disesah, dan dimasukkan ke dalam rumah-rumah penjara atau rumah-rumah ibadah. Siapa pelakunya yang melakukan itu kepada murid Yesus? Siapa pelakunya? Dialah yang mengaku bertemu dengan makhluk. Siapakah engkau Tuhan? Dari situ aja udah ketahuan ini penyesat. Dari mana dia tahu bahwa yang datang itu Tuhan? Pasti penyesat ini. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Tuh. Ya, Paulus bertobat dan dibaptis. Ya. Kemudian dia mengajarkan. Silakan Dinda Daman masuk. Iya, emang benar kok cerita kisahnya begitu. Dinda Daman silakan. Dibaptis dan mengajar tentang Injil. Udah bang, udah. Kamu tidak ada bukti bahwa yang datang mengaku Yesus itu adalah Yesus. Mana buktinya? Ada tato di pahanya? Gak ada. Mau tahu buktinya? Masuk Kristen dulu, tahu buktinya. Kayak Paulus ente mau menyesatin juga ente mirip dengan Paulus. Akulah Yesus. Nah itu. Bang, kalau kau mau untuk Yesus itu siapa? Kau masuk dulu lah. Nipu itu namanya bang. Itu nipu. Itu teman aku udah. Itu nipu bang. Itu teman aku. Bang Kris, kasih aja temannya Bang Kris. Seru itu temannya kayaknya. Seru temannya. Dinda Daman, monitor. Bro Daman. Apa? Jadi gini bang. Silakan. Kenapa di Al-Quran? Saya nanya di Al-Quran bisa nggak? Terlalu tinggi. Enggak. Ini satu ayat aja, satu ayat. Iya silakan. Kenapa di Al-Quran dikatakan begini? Saya bingung juga. Saya mungkin jadi mualaf kalau saya diyakinkan, tapi kalau tidak diyakinkan bisa. Ini ya ayat yang bunyinya demikian. Ya. Kalau tidak tidak dipandang beragama, kalau kita tidak menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Firman Tuhan, itu Al-Quran yang menyebutkan demikian. Kenapa disebutkan demikian? Ya, ini tidak Kristen, dipandang turun beragama. aja kau. Ngapain berdebat dengan orang-orang seperti ini? Menghina kerjanya si Juma ini, menghina. Kayak gini model ajaran agama kalian. Ibu tenang ibu. Ibu sabar ibu, nggak apa-apa ibu. Sabar ya. Burung merpatinya ditahan dulu. Kayak mana kami mau sabar coba kayak gini cara berdebat, taunya menghina, menghujat. Yang mana? Kami tahu dengan yang mana yang saya hina? Iman
kami, tahu kau? Mau apa? Saya hina yang mana? Bukankah Bibelmu yang menghina agama kami? Agamamu. Apa urusanmu dengan agama kami? Kau lah berdebat, kau menghina Tuhan Yesus kau. Mana? Saya hina yang mana? Saya hina yang mana? Saya hina yang mana? Nanti giliran kau didebatkan nggak bisa kau jawab. Yang mana saya menghina Tuhanmu? Anak Maria itu mana? Ngapain coba berdebat agama? Nggak ada habisnya. Loh, kayak macam nggak ada aja saudara. Gara-gara agamamu usil kepada kami umat Islam. Agamamu itu dari kitabnya aja sudah menjajah. Agamamu itu menjajah akidah Islam. Paham kau, anakku yang cantik? Nggak usah kau mute-mute. Agamamu itu merampas istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bibelmu. Paham kau, anakku? Hah? Dari sampul kitabmu saja sudah mencuri istilah Al-Quran. Alkitab. Turun-turun. Tuh. Oke? Agamamu itu yang usil. Agama apa? Agamamu yang usil. Agama warisan penjajah yang kau anut itu usil. Orang yang agama yang diwariskan penjajah itu usil. Kenapa ada istilah Alkitab di dalam kitabmu? Jawab saya. Kenapa ada istilah Allah di dalam kitabmu? Jawab saya. Kenapa ada istilah Roh Kudus dalam kitabmu? Jawab saya. Ayo. Woi. Emang Roh Kudus itu ada dari mana? Dari agamamu? Nah, sekarang kau tunjukkan Roh Kudus dalam bahasa Yunani apa? Dalam bahasa Yunani. Gak usah kau berdebat. Gak usah. Giliran ketahuan agamanya cuman bisa merampok istilah Al-Quran. Gak usah. Itu hak saya dong. Imanmu urus, jangan kau urus. Ya justru karena saya mengurusi agamaku, makanya saya membahas itu. Sekarang saya tanya samamu, dari mana kitabmu mengambil istilah Roh Kudus? Bukan debat lagi itu namanya. Dari mana kitabmu mengambil kata Allah? Kalau berdebat pakai data. Dari mana? Coba. Dari mana kitabmu yang usil warisan penjajah ini mengambil kata Allah itu dari mana? Nganga kau kan? Nganga kau kan? Nganga kau kan? Gak usah kau pancing-pancing emosi kami. Gak usah kau pancing-pancing emosi kami. Kami tidak bakalan terpancing. Iman kami semakin kuat. Kalau kau emosi tidak ada yang takut samamu. Nggak ada yang takut samamu. Kalau kau emosi pun kami nggak takut. Siapa suruh maling? Dari mana kau curi kata Allah? Dari mana kau curi kata Allah? Dari mana kau curi kata Allah? Jelaskan dulu kepada saya pakai data. Bisa. Itu bahasa, tahu kau bahasa bisa. Itu bahasa. Kalau sudah ketabok itu bahasa. Kalau udah ketabok itu bahasa. Tidak pernah kau mau belajar. Kenapa umat Islam ini membahas Kristen? Kamu nggak mau tahu itu? Yang kau tahu bahwa kami usil, kami bahas agamamu. Kau buka Bible, lembaran pertama aja sudah menghina Tuhan kami. Paham kau? Tuhan kami kau katakan roh melayang-layang di atas permukaan samudra. Hah? Sadar kau itu? Cukup bersabar kami ini terhadap kalian yang menghina Tuhan kami melalui Bible kalian. Apa sih susahnya? Roh Elohim, roh Yahweh, roh Dewa, roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa harus Tuhan kami? Halo Juma. Kenapa harus Tuhan kami yang kalian ambil? Kalian tempatkan pada tempat yang menghinakan Tuhan kami. Kenapa? Kalian tidak mau dibahas, tapi kitab kalian secara terstruktur menghina, menistakan Tuhan kami. Sadarlah kawan. Halo Juma. Ya, halo juga. Halo, ya, Bang gimana? Juma. Ya. Ya. Halo. Halo juga. Ini saya. Ya, sudah di sini. Ya. Abang kayaknya ngotot banget sih Bang kuliah tentang Tuhan, tentang yang namanya Allah. Abang nggak tahu Allah itu dalam bahasa apa? Oh, saya nggak tahu. Memang Allah itu dalam bahasa apa? Nggak sih? Ya, Allah itu dalam bahasa apa emang? Tuhan Bang. Ya, Mama Allah artinya Tuhan. Allah bahasa apa? Allah itu bahasa apa? Bugis? Allah itu. Bugis?
Bugis atau Cina atau bahasa Jepang atau apa itu kata Allah? Itu bahasa apa? Allah itu kan dari bahasa al-ilah. Paling pintar. Kalau al-ilah itu bahasa apa? Kamu itu ya, itu al-ilah itu bahasa apa? Al-ilah itu bahasa apa? Al-ilah itu bahasa apa? Al dan ilah itu bahasa apa? Enggak, saya tanya. Enggak ada yang bisa kau bodoh-bodohi di sini. Al plus ilah itu bahasa apa? Bahasa apa? Al itu dalam bahasa Inggris itu al, bahasa Inggris itu al. Paling pintar, paling pintar, paling pintar, paling pintar. Sekarang kitabmu ketika masuk ke Indonesia itu bahasa Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu. Kamu jangan permasalahkan itu diterjemahkan oleh bahasa. Nenekmu kiper, enak di kau. Jangan kau permasalahkan karena kau pencurinya. Enak di kau. Kau yang mencuri. Ketika ketahuan kamu mencuri, jangan kau permasalahkan itu. Itu kan bahasa Inggris. Nenekmu kiper. Itu sepertinya kamu itu kalau kamu keberatan dengan Alkitab, kenapa kamu tidak muncul waktu Alkitab diciptakan, waktu Alkitab dilihat, kamu muncul. Tuyul. Sesuatu yang kau sudah sadari yang ada di rumahmu yang adalah hasil curian, kembalikan ke empunya kalau kau orang benar. Kalau kau sudah tahu itu hasil curian, kembalikan kepada yang punya, kecuali kau orang jahat memang. Enak kali kau ngomong, kenapa kau tidak datang pada saat itu? Sekarang kau sudah tahu bahwa yang ada di genggaman kau itu adalah hasil curian. Kembalikan dong hasil curian itu. Kau kan udah tahu itu hasil curian. Kau kan sudah tahu itu hasil rampokan. Coba kau lihat perjanjian lama itu adalah hasil rampokan dari agama Yahudi. Coba sadar nggak kau? Perjanjian lama yang ada di Kristen itu adalah hasil curian dari agama Yahudi. Paham tidak? Jangan mengelabui orang yang kau jangan mengelabui orang. Baru-baru kau mengelabui saya. Kau mengatakan kata al itu bahasa Inggris. Al-ilah bahasa Inggris. Parah kali kau ini. Al-ilah. Apa artinya al-ilah? Dari bahasa apa? Bahasa Inggris. Kau tidak tahu teologi ya. Karisteng. Al-ilah dari bahasa apa? Bahasa Inggris. Karisteng. Betul-betul karisteng ini. Cobalah saudaraku ya, sadarlah. Berdebat Islam dan Kristen akan berhenti kalau Kristen menanggalkan semua istilah Al-Quran di Bible. Tanggalkan istilah Al-Quran kami, selesai kita. Gak perlu lagi kita diskusi. Ngapain kami diskusi kepada penyembah-penyembah dewa? Ngapain kami menyembah kepada anak dewa? Ngapain? Anak teos? Untuk apa? Untuk apa kami berdiskusi dengan penyembah-penyembah anak-anak teos? Untuk apa? Kami sudah dicukupkan kesibukan kami dengan berislam. Ngapain kami sibuk dengan agamamu? Tapi dengan catatan, lepaskan semua istilah-istilah Al-Quran yang kau hinakan di dalam Bible. Lepaskan itu, selesai kita. Selama Bible masih menggunakan istilah Al-Quran, selama itu juga kuping kalian akan selalu panas oleh Bang Suma. Paham? Selesai bukan? Sederhana bukan? Lepaskan saja. Kan sudah tahu, oh ini hasil curian ternyata. Lepaskan. Namanya hasil curian. Kalau kita sadari, kembalikan kepada empunya. Benci Islam, tapi istilah Al-Quran diambil. Benci Nabi Isa, tidak suka Nabi Isa, tapi istilah Alkitab diambil. Benci Allah, benci Al-Quran, tapi istilah Roh Kudus diambil. Sehatkah kalian? Sehat? Kalian sehat? Udahlah Juma, ngapainlah kau berdebat? Udah, kalau kau bilang seperti itu, Kristennya duluan baru Islam. Kristen sekarang muncul lagi Kristen lebih dulu daripada Islam. Siapa yang mengatakan Islam lebih dulu daripada Kristen? Siapa yang bilang? Masalahnya Kristen yang lebih dulu dari Islam itu adalah Kristen yang kitabnya bahasa Yunani. Yang kita permasalahkan itu adalah Kristen di Indonesia yang mengambil istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible. Itu loh. Kenapa
Apa sih orang-orang ini? Kau Ya sibuk lah. Pasti sibuk. Pasti sibuk dong. Apa urusanmu rupanya kalau Ya, kami urusannya jelas kalian Kristen mengambil istilah Al-Qur'an. Ditanya dari mana kitabmu mengambil kata Allah? Dari kata al-ilah. Al-ilah itu bahasa apa? Bahasa Inggris. Tidak pernah tepat. Para kali. Nah, inilah kalau menyembah si gondrong. Otak dengan mulut tidak seimbang. Gitu. Giliran disuruh cukur marah, lapor. Tapi usil ke Islam, bilangnya Tuhan kami punya anak. Inilah Yesus, anak Allah. Para kali lah penghinaan. 1 Korintus 1 nomor 25. Ya. Karena kebodohan Allah. Wah, gila betul-betul kalian ini. Harusnya karena kebodohan Theos, atau kebodohan dewa, atau kebodohan Yahweh, atau kebodohan Bapa. Kenapa harus Tuhan kami kau bawa-bawa? Cuples. Akhirnya umat Islam yang awam, yang tinggal di pedesaan jauh, miskin, sakit-sakitan, datanglah orang-orang kalian. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus, menggunakan nama Allah, Allah Bapa, Allah Anak. Yang Islam yang pernah mendengarkan nama Allah, manggut-manggut. Oh, Tuhan kita ternyata sama. Ini kami kasih uang ya, kasih keobatan ya, anakmu kami kasih beasiswa ya. Yang penting dibaptis. Mau? Mau, Paman. Lucu. Tapi coba kalian datang. Yesus disebut anak dewa. Mau ndak itu umat Islam? Seawam-awamnya mereka tidak akan mungkin masuk ke agama kalian setelah tahu Yesus anak dewa. Paham? Gunakan kata Allah untuk apa? Untuk apa? Untuk mempraktekkan Filipi 3 nomor 8. Untuk mempraktekkan 1 Korintus 9 nomor 21 sampai 20 sampai 21. Apa itu? Nyamar. Giliran dibahas kayak begini panas. Lapor. Penghujat. Bang Suma penghujat, penista. Giliran Tuhan kami disebut bodoh, nggak sadar kalian. Padahal sederhana loh. Orang-orang pintar di antara kalian kan banyak. Orang-orang cerdas di kalangan kalian kan banyak. Duduklah kalian supaya kita tidak ada debat. Kembalikan istilah Al-Quran yang ada di dalam Bible. Selesai. Saya orang pertama yang akan menghentikan dan melarang perdebatan. Kalau Bible sudah jujur menerjemahkan Bible-nya dengan bahasa Indonesia yang benar, tepat, Bang Suma akan berdiri paling depan kalau ada umat Islam berdebat lagi membahas-bahas Tuhan kalian. Tapi selama itu tidak terjadi, selama kalian pura-pura tidak mau tahu, maka selama itu juga saya akan tetap menyampaikan kebenaran. Juma. Ya. Ya, kenapa lah kok dilahirkan kayak gitu begonya ya? Sebagai saya dilahirkan untuk menolong ajaran Yesus agar tidak diplesetkan sama kalian. Aduh, Juma. Tidak punya pendidikan, tapi tidak bicara tentang dia. Kamu yang tidak berpendidikan, satu kelompok kalian tidak berpendidikan. Paham kau? Tuhanmu namanya siapa? Kutanya dulu. Tuhanmu namanya siapa? Kamu membutuhkan jawaban. Tuhanmu namanya siapa? Kutanya dulu. Tuhanmu namanya siapa? Hei. Tuhanmu namanya siapa? Ayo. Nama Tuhanmu siapa? Kutanya kau. Nama Tuhanmu namanya siapa? Hah? Theos. Theos ketika di Indonesia kan apa artinya? Disebut apa Theos dalam bahasa Indonesia? Tuhan. Kau lah, masa kau tanya lagi? Kau kan lebih pintar. Tadi katanya saya tidak berpendidikan. Iya, kau kan lebih pintar. Makanya kau kan nggak terima dibilang nggak berpendidikan. Justru karena saya lebih pintar, makanya saya ajarin kamu. Bahasa Yunani dalam penyebutan Tuhanmu disebut dewa. Disebut Theos. Tuhanmu disebut apa? Kutanya dulu. Kalau kau merasa keberatan, dengar dulu. Jawab dulu. Tuhanmu disebut apa di dalam Bibelmu? Kau dengarkan dulu aku ngomong, jangan Tuhanmu disebut apa dalam bahasa asli kitabmu? Jawab.
Nggak usah kau jawab, nggak usah kau jawab. Kenapa? Kau dengar dulu. Kenapa? Kau nggak mau ketahuan hasil curian? Hah? Kau tidak mau diketahui kitabmu adalah penuh hasil curian dari Quran? Itu? Bertobatlah kau Jina. Bertobatlah kau. Bertobatlah kau yang bertobat, jangan saya. Kau yang bertobat karena kau menyembah dewa. Kamu yang bertobat. Kamu yang bertobat karena kamu yang nyembah dewa. Kamu yang bertobat. Ayo. Tuhanmu dalam bahasa asli kitabmu disebut apa? Jawab saya. Berani nggak? Semangat kau orang tua melahirkan kau begitu bodohnya. Berani tidak? Jangan kau bawa orang tuaku. Jangan kau bawa orang tuaku, ya. Jangan kau bawa orang tuaku. Orang tuaku tidak makan babi. Orang tuaku tidak makan anjing. Orang tuamu yang makan babi dan anjing sehingga anaknya mirip-mirip. Tuhanmu dalam bahasa kitabmu yang asli disebut apa? Theos. Theos ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebut apa? Hah? Disebut apa? Lanyepula. Tahu kau? Theos diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya apa? Dewa. Markus 1 nomor 1 harusnya Yesus disebut anak apa? Anak Allah atau anak dewa? Anak dewa. Anak dewa. Kalian itu diajarin malah semakin melonjak. Kalau kita keras kayak begini, dibilang penghujat, penista, lapar. Ajaran kasih. Dita silakan. Kenapa ibu-ibu semua malam ini ya? Suaminya pada merantau. Marilah kita memadu asmara sampai pagi karena suamiku dalam perjalanan. Ya Amsal yuk. Amsal yuk, Amsal yuk. Silakan Dita Ul. Sebenarnya mau nanya, cuma kayaknya di sini dihina bukan debat biasa. Duh, tadi kan kita diskusinya baik-baiknya. Tapi ibu-ibu yang keranjingan itu tadinya yang naik bikin rusak suasana, iya kan? Bawa-bawa orang tua, bawa-bawa ibu saya. Sekarang ku tanya samamu, kalau sebuah kitab suci diterjemahkan tidak sesuai dengan original teksnya, itu benar atau salah? Sebenarnya sih salah memang. Wah, subhanallah. Ini Kristen yang jujur ini. Nah, sebuah agama yang kitabnya salah, pasti agama itu bermasalah. Cuman di sini kita mau nanya, salahnya itu terus dari tadi. Aku mau nanya. Tuh kayak gitu. Dia dari tadi aku mau nanya. Tanyalah. Kenapa Nabi Muhammad itu dibolehkan berpoligami? Karena Nabi Muhammad tidak dibolehkan berzina. Kenapa Kristen tidak dibolehkan poligami? Karena dibolehkan berzina. Mana buktinya? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali oleh zina. Kristen tidak boleh bercerai kecuali satu syarat. Apa syaratnya? Berzina. Saya punya istri, kamu. Kita tidak boleh bercerai. Supaya kita bercerai, kita harus salah satunya atau dua-duanya berzina. Itu solusi. Itu dalilnya di mana? Di mana? Afandi, Daman, tunjukkan. Saya nggak enak, sampaikan ke mereka. Daman, yang di bawah yang sering belajar ini.
Ayo. Ini yang sudah lama. Ini kenapa nggak bisa jawab? Tahun pertama tadi. Matius 5. Silakan deh. Apa namanya tuh? Ini Kak ya kita nonton bareng-bareng ya Kak ya. Nah, kalau seandainya di apa itu? Di apa tadi Kak? Di Matius 19 itu. Enggak ini, ingat dikit. Kalau di ini ya Kak, yang Kakak tahu di Kristen kan satu buat selamanya gitu ya Kak ya. Jadi ranah solusinya nggak ada, tapi sebenarnya ada Kak. Ini ranah solusinya ya. 19 nomor 9 itu solusinya. Enggak, Hosea 4 ayat 14. Weh mate meja. Sabar ya. Nah, bentar dulu Matius. Bentar kita buka dulu ya Kak ya, biar lebih enak ya. Biar ada data Kak. Bang Zuma kipas angin Bang Zuma. Bukan saya deh. Ya udah. Oke, coba tes. Daman coba ngomong. Nggak ada suaranya tuh Daman, ke-mute. Oh, pakai headset. Oke. Sabar. Tadi agak ini ya. Oke. Nah, kita baca bareng-bareng ya Kak ya. Makanya kakak tuh kan sering tahu nggak apa Kak? Kakak itu kalau pergi gereja sesekali tuh jangan rugi bayar perpuluhan. Request ayat bisa nggak di gereja Kak? Coba besarin aku. Request ayat, Pak. Tolong dong kami request ayat ini dibacakan sekalian dijelaskan nih. Nih. Bang, baca yang habis ya, jangan di sepenggal-sepenggal. Siap adekku, kita baca sampai habis. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Mati meja. Oh nggak boleh bang, baca sampai habis. Siap. Atau menantumu perempuan sekalipun mereka berzina. Mereka bersundal. Mati meja. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal. Makin parah. Dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Nah, makin parah. Jadi kesimpulannya kalau di kakak itu gini. Satu, seumur hidup. Tapi ranah solusi, seandainya kau udah nggak suka sama suami kau ataupun istri nggak suka sama suami nggak suka sama istri, solusinya itu Hosea 4 ayat 14. Tapi kakak mungkin kami Islam salah menjelaskan. Besok sesekali request ke pendeta. Pak pendeta, kami bayar perluhan tiap waktu. Masa kami dijelasin ayat Yohanes 1 ayat 4, tampar pipi kiri, lapor polisi. Itu aja ayatnya. Nah, sesekali Pak bacain Hosea 4 ayat 14 apa penjelasannya. Oke, ini yang tadi pertanyaan ya. Sekarang ilmu buat Islam dikit aja. Kan ada ditanyakan masalah Nabi Muhammad kenapa memperbolehkan poligami. Dan sekarang yang sering dibahas dalam kekristenan, tahu nggak apa? Kenapa Nabi Muhammad menikah 8 dan kita menikah 4? Nah, gini jawabannya itu, makana Muhammadin abami rijalikum. Tidaklah ada kedatangan Nabi Muhammad itu menjadi ayah-ayahan daripada seorang kamu. Artinya kedatangan lakini rasul jawabannya. Agar tapi dia menjadi rasul. Apa tugas seorang rasul? Menyampaikan firman Tuhan, menjabarkan ajaran Tuhan. Termasuk apa yang dia kerjakan, apa yang dibicarakan, penglihatan orang terhadap dia, itu semua menjadi hukum. Maka perunutan kenapa Nabi harus menikah 8? Karena dari 8 ini keluar semua hukum. Contoh, kenapa Nabi menikahi Khadijah untuk hak janda? Kenapa Nabi menikahi Aisyah dalam umur muda? Karena untuk menjaga riwayat. Agar jika kali kau ngomong, kau baca dulu 10 perintah Allah. Sebentar dulu Bu, alamak kenapa ibu-ibu malam ini? Sabar. Ngeri kali. Udah. Penuntutan hukum. Terus ada Maria Kiptiah. Maria Kiptiah untuk menurunkan hukum. Di situ ada tertulis jangan berzina. Ibu, aduh, sebentar dulu Bu. Gas Gurunda, ini urusan Gurunda nih. Enggak, Bang Zuma istirahat dulu. Silakan Daman. Bang Zuma istirahat dulu. Ngopi dulu. Di Alkitab ditulis di situ jangan berzina. Kau bilang pula bisa berzina. Oke Ibu sebentar ya, nanti kembali. Tadi cukup gede aku kasih nampak. Masa dibilang Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas pohon,
Yesus telah membatalkan segala perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Perintah salah satunya di dalam hukum Taurat adalah Keluaran 20, jangan kau bersenggol. Semua sudah dibatalkan. Jangan kau berzina, batal. Kalau jangan berzina batal, apa yang terjadi? Boleh berzina. Silakan. Oke, lanjut pertanyaan kakak tadi ya. Kenapa Nabi menikahnya sampai 8? Semuanya itu untuk merunutkan hukum agar kami punya ranah solusi di kemudian hari. Nah, dalam Maria Kiptiah kepada hak budak. Terus kenapa itu menikahi daripada istri daripada anak angkat untuk merunutkan hukum daripada yang namanya hukum hukum mahram ataupun hukum ajnabi, di mana masyarakat Arab pada saat itu meyakini anak angkat itu sebagai anak kandung. Mereka bebas tidur bareng, mereka bebas cium-ciuman dan segalanya. Nabi mewujudkan bahwa yang namanya anak angkat tetap status itu adalah ajnabi buatmu, bukan mahram buatmu. Tidak bisa engkau sentuh, tidak bisa engkau cium. Maka bagaimana Nabi mewujudkan dengan menikahi istri bekas anak angkat tersebut? Tujuan apa? Agar adanya hukum dan menjadi runtutan dalil jika suatu saat terjadi di zaman ini, maka kami tahu mengambil landasan hukum seperti itu. Nah, sekarang kakak tahu nggak di kitab kakak tadi udah dibacainnya? Aku tidak akan menghukummu sekalipun mereka berzina. Berarti menikahnya sekali seumur hidup. Kalau jajan boleh banyak-banyak. Ataupun menantu-menantumu sekalipun mereka bersundal. Artinya apa? Oh ya udah, kamu jobnya cinta sama suamimu gitu. Nah, selebihnya kamu ya itulah jadi sundal-sundal seperti itu ya. Silakan Kak, lanjutin. Udah selesai. Lanjut. Silakan Dinda Ridaul, silakan. Lanjutkan tugasmu anak muda.